Hai adik-adik, Shalom. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online YouTube Bina Warga pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2024. Dan yang akan melayani kita pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu online, kakak sendiri, kakak Imelda dari Makassar, dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan oleh kakak Eva dari Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau tanya kabar adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan yang sehat. Dan kalau ada adik-adik yang sakit, kakak berdoa kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Nah, adik-adik, kasih Yesus sangat indah dalam kehidupan kita. Khususnya hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi dari pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kakak undang adik-adik semua berdiri karena kita akan menyanyi lagu ini dengan gerakan dan juga dengan semangat dan sukacita. Mari kita menyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, kita akan berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Adik-adik bisa duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu indah yang kami rasakan dalam kehidupan kami saat ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online, itu semua karena anugerah dan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, kami mau melandaskan ibadah sekolah minggu online ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati adik-adik semua yang mengikutinya dan juga kakak-kakak yang mengambil bagian pelayanan. Dan kiranya ibadah kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eva? Sudah siap dong? Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi dari pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Kakak undang lagi adik-adik untuk berdiri karena lagu ini ada gerakannya dan adik-adik bisa ikuti kakak gerakannya. Hati
kepada Kakak Eva yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dipersilahkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eva sangat bersuka cita karena pada hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan semua adik-adik sekolah minggu online Bina Warga. Adik-adik, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu kedua Advent. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Eva mau tanya nih, siapa yang pernah menunggu? Menunggu apa? Oh, ada yang bilang menunggu makanan, pesanan makanan, Kak. Menunggu antrian di dokter, belum dipanggil-panggil. Menunggu apa lagi? Aku menunggu dijemput mama di sekolah. Menunggu apa lagi? Menunggu giliran maju ke depan sama bu guru. Wah, adik-adik, semua pernah menunggu ya. Bagaimana perasaannya? Waktu menunggu ada yang rasanya takut, rasanya cemas, tapi ada juga yang senang. Karena kalau di sekolah bisa main dulu waktu belum dijemput ya. Adik-adik, pernah nggak adik-adik menunggu jawaban doa? Siapa yang pernah berdoa dan menunggu jawabannya? Ada ya? Ada ya? Nah, hari ini kita mau belajar Tuhan menjawab doa. Belajar dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau begitu kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua, berkati Kak Eva yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada seorang imam bernama Zakaria. Dia memiliki seorang istri bernama Elizabeth. Siapa nama imam tadi? Ya, Zakaria. Istrinya? Ya, Elizabeth. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka rajin berdoa. Dan adik-adik, mereka sangat ingin memiliki seorang anak. Mereka berdoa, meminta Tuhan untuk mengaruniakan mereka seorang anak. Tapi adik-adik, ternyata sampai mereka tua, mereka tidak punya anak. Ibu Elizabeth mandul, tidak bisa punya anak. Sampai pada suatu hari, Bapak Zakaria dan rombongannya mendapatkan tugas untuk menjalankan tugas sebagai imam. Dan ketika diundi, Bapak Zakaria mendapat giliran untuk boleh masuk ke dalam bait suci untuk membakar dupa. Wah, akhirnya adik-adik, Bapak Zakaria dia masuk ke dalam bait suci. Dia membakar dupa. Sementara para umat berkumpul di luar bait suci, mereka semua berdoa. Dan ketika Bapak Zakaria membakar dupa, tiba-tiba dia melihat di sebelah kanan mezbah pembakaran ada seorang malaikat. Dia kaget dan dia takut. Tapi malaikat itu kata kepada dia, Zakaria, kamu jangan takut, sebab doamu
sudah dikabulkan. Wah, adik-adik, doa Bapak Zakaria apa ya yang akan dikabulkan? Iya, dia selalu berdoa ingin punya anak. Betul. Malaikat bilang, doamu sudah dikabulkan. Sebentar lagi istrimu Elizabeth akan mempunyai anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia Yohanes. Siapa adik-adik namanya? Ya, Yohanes. Karena engkau akan bergembira dan bersukacita atas kelahirannya. Bahkan orang-orang juga akan bergembira dan bersukacita karena kelahirannya. Dan Yohanes, dia akan penuh dengan Roh Kudus semenjak di dalam rahim ibunya. Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Yohanes, dia akan menyiapkan umat untuk menjadi umat yang siap bagi Tuhan. Semua orang Israel nanti akan berbalik, bertobat, dan percaya lagi kepada Tuhan. Yohanes akan hidup kudus. Dia tidak akan minum anggur dan minum minuman keras. Adik-adik, Bapak Zakaria, dia senang, tapi dia juga ragu karena dia berpikir, mungkin aku sudah jadi kakek-kakek, istriku sudah jadi nenek-nenek. Kalau nenek-nenek itu sudah tidak bisa lagi melahirkan. Lalu dia bilang sama malaikat, bagaimana aku bisa tahu kalau memang apa yang kamu ucapkan itu benar? Lalu adik-adik, malaikat itu bilang, aku adalah Gabriel. Aku diutus oleh Allah untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan pesan berita sukacita ini kepadamu. Tapi karena kamu tidak percaya, kamu ragu, maka sejak hari ini kamu tidak bisa bicara. Kamu akan menjadi bisu sampai saatnya nanti tiba bahwa Yohanes akan lahir. Wah, adik-adik, akhirnya malaikat itu pergi. Setelah selesai, Bapak Zakaria keluar dari bait suci. Dan orang-orang yang ada di luar, mereka semua sebenarnya sudah bingung. Kok lama sekali ya Bapak Zakaria ada di dalam bait suci? Biasanya tidak selama ini. Waktu dia keluar, mereka langsung bertanya. Tapi adik-adik, Bapak Zakaria bisa tidak menjawab pertanyaan mereka? Tidak bisa. Karena tadi malaikat bilang, kenapa? Iya, karena Bapak Zakaria tidak percaya, dia menjadi bisu. Akhirnya dia menjawab hanya dengan isyarat. Maka orang-orang yang ada di luar, umat yang ada di luar, mereka tahu bahwa oh ternyata di Bapak Zakaria melihat penglihatan di dalam bait suci. Setelah tugas keimanannya selesai, Bapak Zakaria pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia bertemu dengan Elizabeth. Dan beberapa waktu kemudian, betul, Tuhan menggenapi, Tuhan menjawab doa mereka yang sudah mereka doakan lama sekali, panjang sekali. Dan bahkan Bapak Zakaria sudah tidak mengharapkan lagi bahwa doanya akan dijawab. Sehingga dia menjadi kurang percaya. Dia ragu. Ibu Elizabeth,
Akhirnya dia mengandung. Dan Ibu Elizabeth senang sekali. Dia berkata bahwa ini semua adalah perbuatan Tuhan untuk dia. Dan Tuhan sudah menghapus semua aib dia, bahwa dia sekarang sudah tidak mandul lagi. Nah, adik-adik, Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria, dia senantiasa berdoa, memohon untuk mendapatkan seorang anak. Sebentar atau lama Tuhan menjawab doanya? Ya, lama sekali. Nah, adik-adik, siapa tadi yang sudah punya doa dan sampai sekarang belum terjawab? Adik-adik masih percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa adik-adik? Adik-adik sudah merasa, udahlah, putus asa? Jangan ya. Jadi adik-adik, kita mau belajar melalui kisah Yohanes Pembaptis lahir ini adalah Tuhan menjawab doa. Kita anak-anak Tuhan diminta oleh Tuhan untuk selalu berdoa, memohon kepadanya. Jangan jemu, jangan ragu. Terus panjatkan keinginan kita, doa kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tapi memang doa kita dijawab Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Waktunya kita tidak tahu, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Adik-adik tahu Tuhan bisa menjawab doa kita? Ada 3 loh jawaban Tuhan. Bisa Tuhan bilang tidak. Kenapa? Karena memang itu bukan menjadi kebutuhan kita. Tidak baik untuk kita. Atau Tuhan juga bilang nanti. Seperti tadi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Dia doanya dijawabnya nanti, lama sekali. Dan bisa juga Tuhan bilang, ya sekarang. Wah, baru kita berdoa. Beberapa lama kemudian kita langsung mendapatkannya. Tapi kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada kita. Adik-adik semuanya makin percaya pada Tuhan? Ya, kita mau semakin beriman dan percaya pada Tuhan. Dan tidak jemu-jemu untuk berdoa untuk diri kita. Dan jangan lupa kita juga mau mendoakan orang lain. Seperti ayat hafalan yang nanti akan dibacakan oleh teman kita, Theo. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami melalui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan ajar kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan bisa menjawab doa kami. Waktunya adalah waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat emas kita hari ini akan dibacakan oleh teman kita Theo dari GKI Ciledug Raya. Silakan Theo. Teman-teman, ayat emas kita hari ini Roma 12 ayat 12c, dan bertekunlah dalam doa. Selamat menghafalkan. Terima kasih Theo. Adik-adik, cerita kita hari ini nanti adik-adik bisa baca dari Alkitab. Kita ada di dalam kitab Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nanti boleh dibaca ya, atau minta tolong mama papa membacakannya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini? Tentu memberkati adik-adik semua ya yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Dan kiranya adik-adik semakin diteguhkan untuk mau berdoa kepada Tuhan, karena ingat
bahwa Tuhan menjawab doa-doa yang kita sampaikan dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Mari adik-adik semua datang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala permohonan adik-adik, kerinduan adik-adik kepada Tuhan, dan selalu meminta pertolongan Tuhan, dan selalu senantiasa mau terus datang kepada Tuhan dalam doa setiap hari. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan persembahan adik-adik, dan kalau ada amplop, adik-adik boleh menaruh uang persembahan itu di amplop. Dan ketika adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu langsung di gereja adik-adik masing-masing, adik-adik boleh memberikan itu kepada guru sekolah minggu di gereja adik masing-masing, atau bisa orang tua memberikan ke guru sekolah minggu adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi, mari kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan dan memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyi dari pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga kita akan berdoa syafaat. Kakak akan pimpin kita dalam doa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami telah diberkati oleh Tuhan dan kami merasakan begitu besar pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami semua, firman yang sudah kami dengar, puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, dan juga persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan Tuhan, di mana adik-adik berada dan berjemaat. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dan memberkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, memberkati kedua orang tua mereka, dan Engkau juga kiranya menolong mereka senantiasa dalam kehidupan mereka masing-masing. Menolong kedua
kedua orang tua dalam menjaga, mendidik, merawat adik-adik sekalian. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami hari ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka, menolong, menyertai dalam setiap kehidupan mereka, dan senantiasa juga Tuhan tambah-tambahkan berkat, berikan kesehatan, kekuatan untuk terus semangat melayani Tuhan dan juga melayani adik-adik melalui ibadah sekolah minggu online YouTube Bina Warga. Bapa, kami serahkan kelanjutan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami hingga ibadah sekolah minggu online kami ini selesai. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak undang adik-adik berdiri, kita akan nyanyi lagu Allah itu baik. Allah baik dalam kehidupan kita dan selalu baik dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi lagu Allah itu baik dengan gerakannya. Adik-adik boleh ikuti kakak gerakannya ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, mari kita berdoa menutup ibadah sekolah minggu online kita. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bapa, kami menyerahkan kehidupan adik-adik semua dan aktivitas mereka hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan senantiasa selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dengan pertolongan dan tuntunan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu depan. Salam sehat dan dadah.